Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in English class ya with me Dimas Winnie, and I want to explain about the material about simple past tense ya. This material is for 12 grade ya. Okay, let's continue. So, what is simple past tense ya? Apa sih simple past tense itu? Nah, simple past tense itu adalah kata yang digunakan pada masa lampau ya, yang menerangkan kejadian di masa lampau. Oke, kita lihat berikutnya ya. Kita akan menjelaskan formatnya bagaimana, terus artinya bagaimana, dan penggunaannya bagaimana ya, dan latihannya juga ya. Kemudian, so when do we use the simple past tense? Kapan sih kita menggunakan simple past tense itu? Nah, we use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past ya. Jadi kita menggunakan simple past itu untuk mengekspresikan ide atau aksi yang dimulai dan diselesaikan itu di masa lalu ya. Jadi tidak terulang lagi pada masa sekarang. Kemudian, what are some common time expression used with the past tense? Jadi apa sih kata keterangan waktu yang biasanya digunakan ketika simple past tense itu? Nah, yang pertama adalah kita biasanya menggunakan yesterday. Yesterday itu artinya kemarin ya. Last month atau bulan yang lalu. Kemudian last year, tahun lalu. Kemudian last week, minggu lalu. Kemudian ago, lalu juga ya. Kemudian in 1980 ya, jadi pada tahun 1980. Nah, ini adalah contoh ya time expression atau adverbial of time ya. Jadi kata keterangan waktunya kita bisa menggunakan ini. Kemudian examples ya, contohnya I saw Maria yesterday. Jadi ini kata keterangan waktunya yang mana? Yesterday ya. Ini menunjukkan bahwa kalau ada kalimat yang menggunakan adverbial of time-nya yesterday, berarti ini sudah pasti, sudah jelas bahwa ini menyatakan simple past tense. Ditambah apa lagi? Ditambah di sini ada kata saw. Saw itu merupakan verb kedua atau kata kerja kedua dari see, melihat ya. Jadi I saw Maria yesterday. Next, last Friday the students took their spelling and vocabulary test. Jadi Jumat lalu siswa-siswa mengambil tes kosakata dan spelling atau ejahan. Nah, di sini sudah jelas adverbial time-nya last Friday. Jadi last Friday itu berarti menerangkan kejadian di masa lampau di hari Jumat yang lalu. Kemudian di sini ditambahkan took. Took itu kata kerja kedua dari take ya. Sudah jelas ini berarti ini kalimat past tense ya, simple past tense. They got married 2 years ago. 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Ini sudah jelas menunjukkan waktu yang lampau ya, sudah lama. Kemudian ditambahkan dengan got, kata kerja got. Got itu merupakan kata kerja kedua, yang kata kerja pertamanya itu get ya. Next. How do we form the simple past tense? English has 2 types of verb in the past tense ya. Jadi bahasa Inggris itu punya 2 tipe kata kerja dalam past tense itu. Apa saja sih? Yang pertama itu regular verbs. Kemudian yang kedua itu adalah irregular verbs. Nah, bedanya apa? Regular dan irregular verbs. Nah, regular itu adalah kata kerja yang beraturan. Namun irregular verbs itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Maksudnya apa beraturan dan tidak beraturan itu? Kita lihat ya contohnya. Oke, silakan kalian pilih mana yang termasuk regular and mana yang termasuk irregular verbs. Oke, taught. Taught itu termasuk kata kerja kedua dari teach ya. Kemudian walked, studied, gave, became, cried, lived, did. Nah, yang mana yang termasuk regular dan irregular? Nah, taught itu termasuk irregular karena dia ini ya tidak beraturan. Jadi verb kesatunya teach, verb keduanya taught. Jadi itu sangat jauh dari verb 1 dan verb 2-nya. Nah, kalau walked
Nah, walk itu termasuk regular. Nah, ini ciri-ciri dari regular atau kata kerja beraturan. Kata kerja beraturan itu di akhir katanya harus kita tambahkan ed. Awal katanya kan atau verb satunya itu walk ya, tanpa ed. Nah, kita tambahkan ed-nya jadi walked ya, dibacanya walked, oke? Kemudian studied. Studied sudah jelas, itu termasuk regular verb. Kemudian gave. Nah, gave itu apa sih? Irregular. Karena gave itu awal katanya dari give ya, jadi perubahan vowelnya ya. Became. Became itu termasuk irregular. Oke, cried. Cried itu termasuk regular karena ditambahin ed ya. Karena cry itu verb satunya termasuk adalah cry atau menangis ya. Nah, belakangnya kan huruf Y. Huruf Y-nya kita ganti menjadi huruf I, dirubah ya, jadi cried. Live. Live sudah jelas itu termasuk regular. Kemudian did itu termasuk irregular. Kenapa irregular? Karena kata kerja pertamanya yaitu do dan kata kerja keduanya menjadi did ya. Jadi itu termasuk irregular verb. Next. Nah, ini ya. Regular verbs are verbs that. Jadi kata kerja regular itu adalah kata kerja yang apa sih? Oke, end with ed ya. Jadi diakhiri oleh ed. Oke, kita lihat lagi. Contohnya, tadinya asal katanya walk, kita tambahkan ed jadi walked ya, walked, bacanya walked. Oke, study, tadinya study ditambahkan ed jadi studied ya, ada ed-nya. Huruf y-nya diubah menjadi i. Kemudian cry menjadi apa? Menjadi cried ya, y-nya berubah menjadi i. Kemudian live jadi apa? Jadi lived ya, ditambahkan ed-nya. Next, irregular verbs are verbs that. Jadi kata kerja tidak beraturan adalah kata kerja yang don't end with ed ya, jangan diakhiri dengan ed. Nah, some irregular verbs have a vowel change in the past tense. Jadi dalam kata kerja yang tidak beraturan itu ada perubahan vowel atau vokalnya ya. Contohnya apa sih? Oke, ini contohnya ya. Become. Nah, tadinya kan o ya, jadi became. Tadinya o, jadi berubah vowelnya jadi a ya. Nah, itu contohnya. Next, give. Jadi gave ya. Tadinya vowelnya i, jadi vowelnya a ya, a. Kemudian drive. Tadinya i, jadinya drove ya, o. Itu perubahan vowel. Forget. Forget jadi apa? Forgot, verb 2-nya ya. Simple form itu jadinya verb 1, past tense itu verb 2 ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kata yang berubah vowelnya ya. Kata-kata irregular verb yang berubah vowelnya atau vokalnya. Kemudian, other irregular verbs have a different kind of change. Jadi, ada juga beberapa irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan yang mempunyai perubahan dalam bentuk katanya. Contohnya bagaimana sih? Nah, contohnya teach. Verb satunya teach ya. Nah, verb 2-nya jadi taught. Itu sangat jauh, bukan hanya vokalnya saja yang berubah, tapi konsonannya juga berubah ya, dan ada yang ditambahkan. Kemudian, bring menjadi brought. Sangat jauh kan ini. Kemudian, live jadi left. Jauh juga. Kemudian heard jadi heard ya, jauh juga. Buy jadi bought. Itu jauh juga. Nah, contoh kalimatnya, Celia bought a new computer last weekend. Berarti artinya Celia sudah membeli komputer baru akhir pekan yang lalu. Nah, di sini sulitnya ya kita menunjukkan itu termasuk apa sih, kata kerja kedua apa sih, dari apa sih? Karena di sini dalam irregular verb yang berubah katanya itu sangat jauh. Jadi kita diwajibkan untuk menghafal atau mengingat
verb 2 dari irregular verb, karena irregular verb itu sangat jauh ya bentuknya dari verb 1 ke verb 2-nya begitu. Oke, next. Nah, and some irregular verbs don't change at all. Dan juga, tapi ada juga beberapa kata kerja yang tidak beraturan itu tidak berubah bentuknya. Mau itu verb 1, mau itu verb 2, tidak berubah ya. Contohnya apa sih yang tidak berubah itu? Contohnya hit. Hit itu verb 1-nya hit ya. Dan verb 2-nya juga masih hit. Kemudian put, verb 1-nya put, kemudian verb 2-nya juga masih put. Kemudian set ya, verb 1-nya set, kemudian verb 2-nya juga masih set. Nah ya, contohnya apa sih? The children set the table every Sunday. Nah, set tersebut, nah ini kalimatnya termasuk simple present tense atau simple past tense. Nah, kita lihat, kan kita tidak bisa melihatnya di verbnya atau kata kerjanya ya, karena kata kerja ke-1 dan ke-2-nya itu sama ya, set. Nah, kita lihat dari mananya? Kita lihat dari adverbial time-nya ya. Jadi kita lihat dari keterangan waktunya, itu ada every Sunday. Jadi ini termasuk present tense atau past tense sih? Every Sunday. Nah, kalau ada adverbial time yang ada every-nya, contohnya every week, every day, every Sunday, every Monday. Nah, itu berarti kegiatan yang sering dilakukan. Berarti itu bukan termasuk past tense, karena past tense itu ada kegiatan yang telah lalu ya, tidak dilakukan hari ini. Jadi ini termasuk simple present tense ya, bukan simple past tense ya, walaupun kata kerjanya itu sama ya, kata kerja 1 dan kata kerja kedua. Nah, next. The children set the table last night. Nah, ini termasuk kalimat apa sih? Simple past tense atau simple present tense? Ya, ini termasuk simple past tense karena kita lihat dari adverbial time-nya, ada kata last night. Last night itu berarti malam yang lalu, walaupun di sininya kata kerjanya sama ya, set. Oke, good job guys. Kemudian for regular verbs, simple use the idea form of the verb in a positive sentence. Jadi pada kata kerja yang beraturan itu simple ya, sangat simple. Kita hanya menambahkan ed saja dalam kalimat positifnya. Contohnya gimana sih? Oke, kita lihat ya, kita latihan. When I was a child, I bla 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 the piano. Play menjadi apa? Play menjadi played. Oke, mudah kan? Ini hanya ditambahkan ed saja karena ini termasuk regular verb. Oke. Donna bla 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 Paris. Visit menjadi apa? Kita tambahkan ed jadi visited. Oke, good job ya. Sangat mudah. Ini hanya ditambahkan id saja. Oke. Sangat mudah ya, tapi hati-hati dalam menambahkan kosakata ya. Kemudian, for irregular verb, use the correct past tense form in positive sentence ya. Nah, jadi dalam kata kerja yang tidak beraturan, kita harus menggunakan ya kata kerja yang benar ya di kalimat positifnya. Nah, makanya di sini kata kerjanya harus diingat karena berbeda ya verb 1 dan verb 2-nya. Oke, kita ubah yang dalam kurung dan berwarna merah ini menjadi verb 2-nya. Oke. Last week I bla 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 you a letter. Jadi send itu jadi apa? Oke, sent ya, belakangnya berubah t-nya ya. Tadinya d menjadi t. Ini merupakan verb kedua dari send ya. Next. The students bla 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 an English exam. Have jadi apa? Had. Nah, have itu verb 2-nya adalah had. Oke, good job. They bla 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 a great job. Do menjadi apa? Oke, do itu menjadi did verb 2-nya. Nah, ini sangat jauh kan? Oke, ingat-ingat ya, jangan sampai kalian lupa. Oke, next. For negative sentence,
sentences ya, use didn't or didn't ya, did not or didn't. Nah, did not itu disingkat menjadi didn't ya. Ditambahkan apa lagi? Dan diikuti oleh verb atau base form atau infinitive. Jadi habis kata did not atau didn't itu harus ditambahkan kata kerja ke satu, jangan kata kerja kedua. Kenapa tidak pakai kata kerja kedua? Karena di sininya sudah ada did not atau didn't. Did not itu sudah merupakan kata kerja kedua ya. Jadi makanya kita ikuti dengan kata kerja pertama ya. Contohnya apa? I went to work yesterday. Saya pergi kerja yesterday. Itu untuk kalimat positifnya. Nah, untuk kalimat negatifnya jadinya bagaimana? I didn't go to work yesterday. Nah, I didn't. Nah, itu kan kita pakainya didn't. Ditambahkan apa? Apalagi? When itu berubah lagi menjadi kata kerja pertama. Jadi go lagi. Jangan jadi when. Jangan jadi I didn't went to work yesterday ya. Tapi kita ubah when-nya menjadi kata kerja pertama lagi. I didn't go to work yesterday. Nah, itu ya. Kemudian, nah ini terkecuali untuk verb yang ada to be-nya ya, to be itu is MR. Nah, untuk is MR kita tidak boleh menggunakan didn't atau did not, tapi pakainya apa sih? Was atau was not ya. Was atau were not. Kemudian untuk kalimat tanya, nah kita pakainya did plus subject plus verb pertama lagi. Contohnya bagaimana sih? Did you go to work yesterday? Apakah kamu pergi kerja kemarin? Jadi did-nya merupakan pola tanyanya, kemudian you-nya termasuk subjek, kemudian go-nya termasuk verb pertama lagi ya. Jadi did plus subjek plus verb satu lagi. Nah, itu untuk rumus untuk ini ya kalimat tanya ya. Did you come yesterday? Apakah kamu datang kemarin? Nah, come-nya bukan came karena come-nya itu harus verb satu ya. Jadi masih come ya, jangan came, oke? Oke, kita latihan ya. Nah, put the verbs between bracket into the correct form atau simple past ya. Jadi silahkan isi dalam kurungnya itu menjadi verb kedua. Last year I spend menjadi apa? Spend itu verb 2-nya. Spend itu menjadi spent, ada T-nya ya. Jadi itu termasuk irregular verb. Kemudian it, be-nya itu termasuk to be ya. Nah, to be-nya apa? Was atau were? Was, karena itu subjeknya merupakan it ya. It itu berarti to be-nya is. Is itu verb 2-nya apa? Was. I travel menjadi apa? Traveled. Oke, termasuk regular verb. Kemudian visit menjadi visited. Oke, good job. Tinggal ditambahkan ed saja ya kalau visit itu. Go jadi when. Ini yang paling mudah ya karena banyak sekali dipakai. Go itu menjadi when, oke? We. Nah, to be-nya apa kalau we? Were, karena we itu to be-nya kan awalnya are ya. Are itu berarti verb 2-nya jadi were. Oke. It not rain. Jadi it didn't rain. Oke, ini merupakan kalimat negatif ya. Si jadi apa? So. Oke, good job. Si itu verb 2-nya so. I have. Have itu apa? Verb 2-nya had. Oke, I had an amazing holiday. Pintar. Oke. Oke, guys. This is my explanation about simple past tense ya. I hope all of you are understand about this material. Okay. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next material ya. See you in the next meeting.